Selamat sore teman-teman. Suara saya terdengar. Terdengar. Sore terdengar. Sore. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat bergabung di webinar Online Institut Teknologi Tangerang Selatan. Perkenalkan, saya Afifah Nur Hidayat, mahasiswi semester 5 dari Sistem Seluruh Informasi, kelas. yang akan memandu sesi seru kita di hari ini dengan topik The Swiss Army Keynote of AI, Eksplorasi Dunia Multimodal. AI sekarang bukan cuma soal teks, tapi sudah seperti pisau yang serbaguna, yang pemahaman gambar hingga suara. Sore ini kita akan bedah bagaimana teknologi ini bekerja. Telah hadir juga bersama kami pakarnya, yaitu ada Bu Kenya Damayanti Priyatna, MC. Beliau adalah seorang dosen informatika Institut Teknologi Tangerang Selatan. Selamat sore Ibu Kenya. Ya, sore semuanya. Baik, kita akan bedah bersama Ibu Kenya. Kepada Ibu Kenya, waktu dan layar dipersilahkan. Oke. Ini suara saya udah terdengar dengan jelas belum ya? Jelas Ibu. Terdengar. Oke, saya share screen ya. Sebentar. Baik, Sudah terlihat? sudah, Sudah. Bu. Sebentar. Karena ada soundnya jadi harus soundnya juga. Ya, oke. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Jadi senang sekali ya bisa bertemu sore hari ini di kesempatan ini di webinar ini. Jadi sembari menunggu waktu kita berbuka puasa yang Muslim, kita akan di sini akan mengangkat sebuah tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu The Swiss Army Knife of AI, jadi eksplorasi dunia multimodal. Jadi kita akan mengeksplorasi nih bagaimana AI itu bertransformasi dari awalnya sekedar pengolahan teks menjadi asisten yang bisa melihat, terus mendengar, dan tentunya membantu kreativitas kita. Oke. Ya, jadi ini table of contents yang nantinya akan kita bahas. Kita akan mulai dari era baru kecerdasan buatan untuk memahami dulu nih gimana sih sejarahnya AI secara singkat. Terus kita juga akan memasuki ke tools of the trade. Jadi di sini kita akan membedah alat-alat AI yang populer saat ini. Selanjutnya nanti kita akan melihat saya akan menjelaskan sisi teknisnya secara singkat tentang bagaimana sih AI itu bisa melihat. Dan yang terakhir ini kita akan bicara soal etika serta navigasi masa depan agar kita nggak tersesat nih di tengah kebanjiran teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini. Ya, jadi sebelum masuk ke teknis, jadi kita renungkan sedikit ada sebuah quote dari Amit Rai. Jadi di sini katanya, as more and more artificial intelligence is entering into the world, more and more emotional intelligence must enter into the leadership. Nah, apa sih maksudnya? Nah, jadi ya seiring semakin banyaknya kecerdasan buatan yang masuk ke dunia, jadi kita harus juga semakin banyak pula kecerdasan emosional yang harus masuk ke dalam kepemimpinan. Artinya tuh apa? Jadi teknologi itu sebenarnya dibuat netral gitu. Tapi manusia kita sendiri yang akan memberikan sebuah roh dan empati dalam penggunaannya. Jadi saya sendiri sebagai akademisi, kita nggak boleh cuma pinter nih secara teknis, tapi juga harus bijak secara etis dalam entah itu pengembangan ataupun pemakaian sebuah teknologi itu sendiri. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Jadi setelah tadi kita merenungkan aspek etika dari kutipan Emmett Ray, sekarang kita bedah nih secara mendasar apa sih sebenarnya teknologi AI itu. Gitu.
Ya, jadi seperti yang kita tahu ya, secara formal AI ini adalah bentuk teknologi yang diciptakan untuk meniru fungsi kognitif atau kecerdasan manusia. Nah, tapi kita nggak kita jangan bayangin AI itu cuma satu blok teknologi aja ya. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ternyata AI itu adalah sebuah payung besar yang dimana di bawahnya itu ada beberapa sub-sub teknologi yang berkembang juga. Jadi ada cybernetics, ada problem solving, terus ada machine learning yang fokus pengenalan pola, terus ada deep learning sampai neural networks yang arsitekturnya terinspirasi dari jaringan syaraf tiruan kita sebagai manusia. Ya, selanjutnya masuk ke visual history of AI. Jadi mungkin banyak dari kita atau beberapa orang merasa kalau AI ini ternyata baru ada sejak ChatGPT muncul gitu ya. Nah, tapi sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya perjalanannya itu udah sangat panjang, jadi kurang lebih 80 tahun teknologi ini sudah berkembang ya. Kalau kita tarik ke belakang, jadi semua model itu bermula di tahun 1943 dengan model matematika neuron pertama. Nah, selanjutnya dikembangkan lagi oleh Alan Turing yang mencetuskan Turing Test. Nah, ini kayaknya semua orang udah pada kenal ya Alan Turing. Jadi Turing Test itu sangat legendaris karena dia Alan ini mencetuskan sebuah tes untuk menguji nih apakah si mesin itu bisa berpikir. Nah, selanjutnya di sini juga kita udah sempat apa ya namanya? Melewati masa-masa optimis di tahun 1960. Jadi udah banyak banget penelitian-penelitian terkait AI itu sendiri. Namun seperti yang kita lihat di sini ada yang warna biru sama warna merah ternyata. Jadi yang merah itu adalah events leading to AI winter dan yang warna biru itu adalah AI winter. Jadi AI winter itu maksudnya adalah periode di mana AI itu sempat menurun drastis gitu. Jadi ternyata penelitian AI juga pernah menurun drastis gitu. Jadi perkembangan teknologi ini sempat melambat karena keterbatasan hardware. Jadi banyak laboratorium yang tutup ya saat itu. Nah, tapi di sini ada lonjakan yang besar di tahun 1996. Jadi saat Deep Blue milik IBM ini mengalahkan juara catur dunia gitu ya. Jadi AI ini mulai booming lagi nih di sini. Sampai ke era 2010-an, lahirnya ImageNet sama AlphaGo, dan puncaknya ini adalah apa yang kita rasakan sekarang ini gitu. Jadi sejak di tahun 2022 kita udah merasakan nih ledakan generatif AI seperti DALL-E sama ChatGPT dan sekarang udah mulai banyak berkembang ya generatif AI yang baru gitu. Nah, di sini kenapa sih kita harus tahu dulu sejarah terkait AI? Di sini saya pengen kalian tahu ya bahwa setiap kemudahan yang yang kita dapatkan, yang kita pakai hari ini ternyata sebenarnya itu adalah akumulasi riset dari ribuan peneliti selama puluhan tahun gitu ya. Jadi nggak ujuk-ujuk tring ada gitu ya. Ada apa namanya teknologi yang sangat powerful, tapi itu hasil riset dari puluhan-puluhan tahun sebelumnya gitu. Ya, jadi selama bertahun-tahun kita di sini mengenal kalau AI itu cuman sebagai alat yang one task, jadi cuman satu tugas aja. Jadi ada AI yang jago main catur, tapi ternyata nggak bisa nulis satu kalimat pun gitu. Ada AI yang bisa mendeteksi wajah, tapi ternyata nggak bisa menghitung matematika. Jadi dulu itu mereka tuh bekerja secara terpisah dan kaku. Jadi tapi sekarang kita udah berpindah nih ke era multitask gitu. Jadi satu model AI bisa melakukan banyak hal sekaligus. Jadi mulai memproses teks, terus mengenali gambar, mengolah audio sampai sekarang udah ada bisa mengolah video juga ya. Bahkan ada deepfake gitu ya. Ya, nah, sekarang kita masuk ke intinya nih. Kenapa sih AI itu disebut the Swiss Army knife?
Nah, kalau kita lihat di gambar di sebelah kanan di sini, dulu AI itu kaku ya. Jadi satu AI cuma bisa main catur, satunya lagi cuma bisa cek ejaan teks. Nah, tapi sekarang kita ini udah berada di era multimodal, di mana satu model yang sama bisa kita ajak chatting, bisa kita apa ya, minta menganalisa sebuah foto, bahkan bisa kita minta untuk membuatkan sebuah lagu atau video gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan era multimodal. Jadi kemampuan multitasking ini membuat suatu teknologi AI ini bukan cuma sekedar menjadi program komputer yang biasa ya, tetapi menjadi sebuah asisten cerdas yang memiliki berbagai macam fungsionalitas dalam satu genggaman. Nah, kenapa? Ini tuh persis banget sama pisau lipat yang punya banyak bilah, alat untuk apa namanya, berbagai kebutuhan gitu. Ya, jadi di sini ada gambaran nyata, jadi uh, terkait perbedaan AI yang dulu dan AI yang sekarang. Nah, kalau dulu interaksi kita ini dengan AI hanya terbatas pada text to text gitu ya. Kalau kalian minta AI menuliskan langkah membuat kopi, dia hanya akan apa namanya, menuliskan langkah membuat kopi, memberikan daftaran instruksi yang tertulis gitu, mulai dari alat, bahan hingga suhunya. Nah, tapi sekarang kalau kita lihat di sebelah kanan ini, eh, saat ini sudah bisa memproses teks ditambah dengan gambar dan menghasilkan sebuah analisa yang mendalam gitu. Kita nggak cuma bisa bertanya cara membuat kopi, tapi kita juga bisa memotret biji kopi, misalnya hasil sangrai kita sendiri, terus kita bertanya nih ke AI, apakah sangrai yang udah kita ini, yang udah kita sangrai ini udah benar. Nah, terus nanti AI bakalan melakukan pengamatan visual secara mandiri gitu. Ini seperti yang contoh ini, dia bisa lihat nih kalau warnanya ternyata udah medium to dark, permukaannya udah berminyak, sama tingkat kematangannya udah cukup merata gitu. Nah, ini bukti bahwa AI sekarang ini udah bisa melihat dan memberikan solusi yang jauh lebih kontekstual dibandingkan hanya sekedar teks instruksi biasa seperti yang AI yang zaman dulu. Suara saya masih jelas kan ya? Masih, Masih, Bu. Bu. Oke. Sekarang kita masuk ke bab yang kedua, yaitu tools of the trade. Jadi sebelum kita bahas alat-alat yang kompleks, mari kita sadari dulu bahwa sebenarnya AI itu udah mengepung kita nih dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Ya, jadi AI itu udah ada di kehidupan sehari-hari kita. Coba kalau kita ingat tadi pagi tuh kita ngapain aja. Mungkin ada yang eh, pagi-pagi bangun tidur nanya nih ke asisten virtual di HP, kalau Android Siri ya namanya. Nah, itu tentang cuaca misalnya. Nah, terus kalau kita mau posting video atau foto di media sosial, biasanya kita pakai filter filter foto sama video. Nah, filter foto tersebut yang kita gunakan itu adalah AI yang bekerja secara real time untuk mengenali fitur wajah kita. Nah, bahkan kalau kita bingung kira-kira mau makan apa ya, atau kita bingung nih mau nonton apa ya, nanti sistem rekomendasi yang ada di HP kita itu akan muncul. Itu juga adalah hasil dari AI yang mempelajari preferensi kita selama menggunakan sebuah teknologi itu. Nah, begitu juga dengan misalnya kita mengerjakan tugas atau menggunakan penerjemah atau berinteraksi dengan chatbot gitu ya. Jadi semua itu adalah manifestasi dari AI yang sudah terintegrasi secara halus dalam keseharian kita. Jadi AI itu sebenarnya bukan teknologi masa depan, tetapi AI itu adalah teknologi masa kini. Jadi kita udah AI itu udah ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekarang kita bicara soal the Swiss knife of AI. Jadi kita bicara soal senjata.
Nah, di tahun 2026 ini ternyata kita punya 3 raksasa yang sering disebut dengan the all-in-one power, di mana satu teknologi saja udah bisa membantu kita untuk melakukan sebuah problem solving. Jadi tiga tiga teknologi ini sangat powerful ya. Nah, tapi meskipun fungsinya sama-sama chatbot, ternyata ketiganya ini punya kepribadian dan keunggulan yang berbeda. Contohnya saja di sini ada ChatGPT yang sering kita gunakan ya. Jadi keunggulan yang ChatGPT ini adalah di percakapan teks dan voice mode. Jadi yang voice mode ini baru-baru tahun kemarin kalau nggak salah. Jadi ternyata percakapan teks dan suara yang dihasilkan, yang di-generate oleh GPT ini udah sangat natural gitu. Jadi kita bisa berdiskusi dengan ChatGPT seolah-olah kita ini berbicara dengan teman manusia gitu, bukan dengan robot lagi. Nah, terus yang kedua adalah Gemini. Nah, sebagai produk Google ya, kelebihan utamanya itu adalah integrasi. Jadi Gemini itu ternyata bisa langsung terhubung ke Google Docs, ke Drive, bahkan ke YouTube ya. Jadi Gemini ini bisa merangkum video panjang dan memberikan intisarinya untuk kita. Jadi tentunya sangat bermanfaat ya untuk akademis. Nah, terus yang ketiga di sini ada cloud namanya. Jadi cloud ini biasanya menjadi pilihan favorit buat kita kalau misalnya mau menganalisa teks atau membantu kita dalam coding gitu ya. Jadi ternyata di cloud ini gaya bahasanya sering dianggap lebih manusiawi dan memiliki akurasi yang ini ya sangat baik gitu dalam penulisan yang kreatif. Oh. Ya, selanjutnya masuk ke creative powerhouse. Jadi bicara soal kreativitas, ternyata ada model AI yang paling populer dalam creative powerhouse di sini. Yang pertama itu adalah Midjourney. Nah, jadi kita lihat dulu di sini ada perbandingan antara Midjourney yang V2 versi kedua di tahun 2022 dengan Midjourney versi 6 di tahun 2024. Nah, ini kita ini prompting mau meminta gambar steampunk animal gitu ya. Nah, tapi kalau di versi 2 di tahun 2022 kita lihat gambarnya ini masih abstrak ya. Jadi masih nggak tahu nih gambar apa. Terus detailnya juga belum tajam dan mungkin komposisinya juga mungkin masih terasa sebagai lukisan ya. Yang nggak bisa kita deskripsikan gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di Midjourney V6 atau versi ke-6 di 2024, lompatannya tuh luar biasa, sangat berbeda jauh. Kalau kita lihat di sini, gambar steampunk animal yang dihasilkan sekarang ini udah memiliki tekstur yang sangat realistis, terus pencahayaannya juga udah bagus, udah lebih dramatis, terus detailnya juga udah lebih presisi ya dibandingkan dengan versi yang ke-22. Jadi kecepatan evolusi AI itu eksponensial ya ternyata. Apa yang kita anggap mustahil di tahun lalu ternyata bisa jadi udah menjadi standar di tahun ini. Itu. Nah, terus setelah teks, tadi udah teks, terus sekarang yang gambar. Nah, selanjutnya adalah audio. Jadi ini adalah audio hasil dari Gemini. Jadi Gemini udah seperti ini ya, AI multimodal udah bisa menciptakan apapun hanya dari instruksi teks saja gitu. Jadi di sini kemarin saya prompting nih, buatkan lagu bergenre synth pop yang ceria dan futuristik tentang teknologi AI multimodal, sorry. Nah, gunakan tempo cepat 100 BPM. Liriknya harus menceritakan bagaimana AI sekarang bisa melihat dan mendengar untuk membantu manusia berkarya.
Vokalnya kita minta vokal wanita yang bertenaga dengan efek reverb yang megah. Ini saya coba run ya. Dulu hanya bisa kata, kini lihat dunia nyata. Kau rekam semua mimpimu, jadi nada yang merdu. Dari coding yang rumit, lahirlah musik yang epik. Ayo wujudkan semua. Dulu hanya bisa kata, kini lihat dunia. Tadi kedengeran nggak ininya? Audionya? Dengar Bu, Iya, jadi lagunya off. amazing banget ya. Jadi cuman dari prompt kita bisa menghasilkan nih vokal wanita yang bertenaga dengan efek reverb yang megah gitu ya. Jadi ini adalah era di mana batas antara pencipta dan alat ini menjadi semakin tipis gitu. Nah, tapi kita sebagai seorang siswa, seorang mahasiswa, dan seorang akademisi harus mulai berpikir nih, gimana sih alat musik berbasis AI ini atau gambaran berbasis AI ini bisa membantu pendidikan dan industri kreatif tanpa menghilangkan esensi dari kreativitas manusia itu sendiri. Gitu. Iya, selanjutnya ada AI dalam pendidikan gitu ya. Jadi di sini saya juga ingin menyoroti bagaimana sih AI mengubah cara kita belajar di kampus atau di sekolah. Nah, kita di sini bisa lihat ternyata peran AI dalam pendidikan itu sangat masif ya. Jadi pertama AI itu bisa memberikan global access gitu. Jadi materi dari belahan dunia manapun kita bisa akses dan terjemahkan secara instan. Terus yang kedua ada yang namanya differentiation and individualization in learning. Jadi artinya AI itu bisa menjadi sebuah tutor pribadi kita yang menyesuaikan dengan kecepatan belajar dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, terus bukan cuma bermanfaat bagi mahasiswa dan siswa ya, tapi AI juga bisa membantu pengajar melalui automation of administration activities. Nah, jadi apa namanya dosen-dosen atau guru-guru bisa lebih fokus nih dalam diskusi daripada sekedar urusan administratif. Di sini juga ada virtual guidance yang bisa membantu kita semua saat kesulitan apa namanya mengerjakan tugas mungkin ketika di luar jam kuliah. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu ternyata cuma satu, yaitu effective engagement. Jadi agar kesenjangan antara proses belajar dan mengajar bisa tertutupi gitu. Jadi untuk kalian-kalian semua mahasiswa dan siswa-siswa yang sekarang ini beruntung ya udah sekolah di era ini karena di mana di era ini kita dibantu nih dengan dukungan teknologi yang berkembang yang tersedia secara apa ya namanya real time 24 jam gitu. Nah, terus di sini ada manfaat perkembangan AI gitu. Jadi jangan takut kalau AI ini bakal ngambil posisi kita dalam pekerjaan, tapi ternyata perkembangan AI ini justru melahirkan sebuah ekosistem pekerjaan yang baru, yang sangat luas gitu. Jadi kita nggak cuman berbicara tentang menjadi programmer biasa ya. Kalau dulu kan adanya cuman back-end developer, terus ada UI UX designer gitu ya. Nah, tapi sekarang udah mulai apa namanya berkembang secara luas gitu. Nah, kita butuh data scientist misalnya untuk mengolah data besar atau big data. Terus kita butuh machine learning engineer untuk membangun modelnya. Atau kita di sini butuh AI architect yang merancang infrastruktur sistem yang kompleks. Gitu. Nah, misalnya kalau kita yang tertarik sama bisnis, di sini ada peran product manager yang fokus pada produk AI atau BI developer. Terus ada BI developer juga atau business intelligence developer yang gimana caranya kita membangun sebuah bisnis. Terus bahkan di sini ada robot engineer kalau kita maunya di ranah fisik. Nah, jadi jangan takut kalau apa namanya pekerjaan kita itu akan diambil alih oleh AI karena sebenarnya teknologi ini cuman sebuah alat gitu ya, alat yang membantu kita. Jadi
peluang karir bagi generasi muda ini sekarang justru sangat meningkat pesat ya seiring dengan tumbuhnya industri teknologi dan akses ke sumber daya yang lebih mudah. Jadi kuncinya di sini adalah kita harus menjadi sumber daya manusia atau SDM yang terampil dan tahu nih gimana sih caranya berkolaborasi dengan teknologi ini secara tepat gitu. Ya, selanjutnya masuk ke bagian yang teknis. Jadi bagaimana AI itu melihat. Iya, jadi kadang kita tuh sering bertanya-tanya gimana sih caranya AI itu melihat contohnya ini sebuah jerapah. Apakah AI itu benar-benar ngelihat sebuah jerapah atau sebuah objek seperti mata manusia melihatnya gitu. Nah, jawabannya itu adalah tidak, it's a no. Jadi kalau kita perhatikan perbandingan di sini ada mata manusia, kita melihat jerapah, nah tapi di mata AI itu berbeda ya. Bagi mata manusia, kita melihat bentuk, kita melihat tekstur, dan tentunya kita melihat warna ya, yang membentuk seekor jerapah. Gitu. Nah, tapi kalau bagi mata AI atau bagi mata komputer, mereka itu nggak tahu apa itu jerapah. Jadi yang mereka lihat, yang komputer itu lihat, yang mesin itu lihat, itu adalah kumpulan-kumpulan angka, angka warna atau yang kita kenal sebagai nilai RGB, red, green, blue. Jadi gambar-gambar ini nantinya bakal didekonstruksi oleh mesin menjadi sebuah matriks angka-angka seperti ini. Nah, jadi proses melihat ini sebenarnya adalah proses matematis ya, di mana AI itu mencoba mengenali pola dari angka-angka tersebut gitu. Jadi jika polanya cocok dengan data yang pernah dipelajari sebelumnya, barulah AI bisa memprediksi, oh ini adalah jerapah. Gitu. Nah, ini merupakan sebuah dasar dari apa yang kita sebut dengan image recognition. Nah, jadi gimana sih langkah praktisnya jika kita mau membangun sistem seperti ini? Jadi setidaknya ada 5 tahapan ya harusnya yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ada collect. Collect itu seperti pengumpulan data. Terus organize, itu mengatur datasetnya. Terus ada labeling, itu memberi label atau penanda. Terus ada training, kita tahapan di mana kita melatih model, hingga akhirnya kita mendeploy model untuk bisa memprediksi. Gitu. Ya, jadi untuk mencoba alur ini, jadi ada 2 alat atau 2 tools yang bisa kita explore di sini. Yang pertama adalah teachable machine, sama yang kedua itu adalah RoboFlow. Nanti kita bakal coba mendemokan ya gimana sih caranya alat itu bekerja. Nah, tapi di sini saya jelaskan dulu. Jadi teachable machine ini adalah tools dari Google. Jadi alat ini cocok untuk pemula yang yang pengen belajar AI. Jadi kalau kita mau buat prototype yang cepat, ini kita bisa membuat di teachable machine, bahkan tanpa coding sedikit pun ya di sini. Jadi fokus utamanya itu di tools ini tuh ada 3, yaitu klasifikasi sederhana untuk gambar, terus untuk suara, sama untuk pose. Ya, jadi di sini kalau kita lihat nanti pas waktu di open, jadi ada kelas, terus langsung masuk ke training, baru ke previewnya. Selanjutnya di sini ada RoboFlow. Jadi kalau kita pengen lebih profesional, jadi untuk kebutuhan riset gitu ya, kita bisa gunakan RoboFlow. Jadi RoboFlow ini jauh lebih kuat karena fokusnya pada computer vision dan manajemen dataset yang kompleks.
di sana tuh tersedia banyak fitur-fitur juga. Uh, Kayak contohnya augmentasi. Jadi kalau di Teachable Machine-nya Google, kita nggak tahu nih di dalam proses pemodelan itu ada apa aja selain training model ini. Nah, tapi kalau di RoboFlow nanti kita bakal tahu nih, oh ternyata di proses pemodelan itu ada augmentasi data gitu, ada labeling gitu. Jadi tapi di sini ini ya bisa sangat menghemat waktu karena mudah untuk digunakan. Oke, jadi sebelum uh, masuk ke selanjutnya, saya coba ini dulu ya, apa namanya, mendemokan sedikit terkait ini. Sebentar. Iya, nah ini teachable machine. Sebenarnya ini sangat mudah sekali ya untuk digunakan. Kayaknya dari kalian juga udah banyak yang tahu ya terkait teachable machine ini. Jadi misalnya kita mau pilih image project di sini. Coba kita buat. Iya, jadi saya coba foto. Ini foto saya sendiri. Jadi kelas pertama, misalnya kita buat suatu kelas person atau people atau orang, terserah. Terus yang di kelas kedua ada apa namanya, doll atau boneka. Oke, kita buat kelas doll. Nah nanti di sini di training model, di sini kita cuman tahu nih berapa epochnya, berapa batch size-nya, sama berapa learning rate-nya. Kita nggak tahu di dalam model ini ada apa gitu ya, karena ya ini cuman klasifikasi sederhana aja yang ada di apa yang ada di teachable machine ini, tools ini. Ini karena datanya sedikit, kita epochnya kita kecilin aja ya. Oke, kita training dulu. Ya, jadi model itu bakal training selama 20 kali iterasi di sini. Oke. Nggak bisa ya, sebentar. Coba kita lihat di ya, karena webcamnya nggak bisa, karena udah nyala webcamnya. Coba kita choose image aja dari sini. Coba pakai yang ini. Nah, yang ini. Apakah dia bisa mendetek apakah ini person atau doll? Gitu. Ya, ya. Jadi langsung kelihatan ya outputnya. Kalau ini adalah sebuah person. Nah, sekarang kita lanjut ke RoboFlow. Nah, jadi RoboFlow ini interface-nya tuh seperti ini. Jadi lebih user friendly. Ya, di sini ada home, ada project, ada workflow-nya. Jadi kita bisa monitoring project yang akan kita buat nantinya. Nah, tapi di sini lebih ke computer vision ya sama multimodal, jadi chatbot yang sederhana. Ini kalau kita mau buat project di sini, kita bisa klik di sini new project. Nah, nanti di sini kita kasih contoh aja project namanya misalnya tomato. Sini ada annotation itu apa yang nantinya kita bakal labeling di sana. Jadi kita bakal nge-label sebuah tomat. Nah, di sini visibility-nya kita bisa pilih private or public. Nah, tapi kalau private ini sebenarnya berbayar. Jadi, tapi di sini RoboFlow ini punya
access free 14 selama 14 hari. Jadi kita bisa pakai visibility-nya bisa di private selama 14 hari untuk project yang sekarang. Nah, tapi kalau kalian mau yang gratisan, kalian bisa make the project ini into public ya. Jadi bisa pilih yang public aja. Nah, di sini project type-nya tuh bisa kalian pilih nih, ada object detection. Ini kalau object detection-nya tuh kayak gini. Contohnya ini seperti ini, terus ada classification. Contohnya seperti ini. Ada instance segment. Ini contohnya dia bisa mensegmentasi video. Terus ada key point detection seperti ini. Dan ada multimodal. Jadi dia bisa buat sebuah chatbot multimodal. Nah, kita coba yang object detection dulu. Jadi udah kita isi project name-nya, annotation-nya sudah. Tools-nya kita bisa isi tradisional atau rapid. Nah, rapid ini maksudnya itu adalah dia udah otomatis dibuat oleh si RoboFlow itu sendiri. Nah, tapi ternyata di rapid ini ada kreditnya. Jadi kalau nggak salah 40 kredit untuk membuat sebuah model. Jadi harus berbayar ya. Jadi kalau kita mau tahu nih apa aja sih yang sebenarnya ada di dalam proses pemodelan AI itu, kita bisa menggunakan tools yang tradisional aja gitu. Udah kita pilih semuanya, langsung kita buat create private project di sini. Oh, sorry, namanya sama ya. Nah, kalau kita udah buat, ini nanti kita disuruh membuat suatu batch. Jadi kita perlu mengupload dataset dulu di sini. Contohnya ini, misalnya kita pakai gambar tomat. Ya udah ke-upload, baru kita save and continue. Nanti kita bakal menganotasikan gambar-gambar tersebut. Sebenarnya bisa otomatis dianotasikan oleh si RoboFlow ini, tapi karena kita pakainya yang gratisan, jadinya kita label myself. Nah, jadi di RoboFlow ini bukan cuman bisa bekerja sendiri, tapi bisa label with the team gitu. Jadi kita bisa membuat tim nih di sini. Kalau pakai label with team, nanti tinggal tambahin aja timnya siapa, pakai email. Nah, tapi kalau kita mau labelin sendiri, kita bisa labelin sendiri di sini. Nah, cara labelinnya tuh ada banyak pilihan ya. Jadi di sini ada bounding box tools. Jadi dia nge-labelnya tuh pakai kotak gini. Ya, pakai kotak gini atau polygon tool. Jadi kita bisa labelinnya pakai titik-titik polygon seperti ini. Oke. Atau kita pakai ini, Smart Select gitu. Jadi dia bisa men-select secara otomatis gitu ya. Nah, ini select satu. Nah, kalau udah terselect gini, kita tinggal finish. Kita nih mau masukin di kelas mana nih? Ini di green tomato atau di kelas tomat aja gitu. Nah, tapi untuk menganotasikan sebuah gambar, nih sebenarnya kita nggak boleh menganotasikan seperti ini ya, kayak gini. Misalnya kita ini ada gambar tomat, kita anotasikan satu, yang beberapa tomat ini jadi satu tomat. Itu penganotasiannya salah, karena nanti sistem nggak bisa nih menghitung berapa banyak sih tomat yang ada di sini, di gambar ini gitu. Nah, kita pakai ini aja dulu. Nah, udah di-select, di-finish, terus di-select lagi, di-finish lagi. Seperti itu. Nah, kadang labeling ini kan butuh banyak waktu ya, jadi lebih baik kalau bisa bertim ya bertim gitu untuk melakukan labeling ini.
Finish, enter. Terus kita ke foto selanjutnya. Ini foto selanjutnya juga, sorry. Foto selanjutnya kita harus nunggu sampai ini ya, sampai merahnya ke si objek tersebut. Nah, baru kita finish. Nah, kita pilih nih. Nah, ini kan green tomato. Kita pilih, kita klik di sini green tomato. Nah, selanjutnya masuk, kita finish. Ini karena merah, jadi kita pilih yang tomato biasa. Ini merah atau green ya? Jadi finish, lebih ke green ya. Di green tomato, ini finish, terus ini merah di tomato. Jadi bisa sekalian anotasi, bisa sekalian membuat sebuah kelas gitu. Nah, nanti semuanya kita labelin lagi sampai sampai si dataset yang kita punya itu habis gitu. Nanti misalnya kalau udah ke labelin, terlabel semua tomat yang ada pada gambar yang udah kita upload tadi, baru kita klik ini add image to dataset. Nah, terus di sini ada remaining nih, label image to add adalah 3. Kenapa 3? Karena yang baru kita labelin itu cuma 3. Terus yang ada remaining batch image-nya ada 10. Nah, di sini metodenya bisa kita pilih nih. Kita mau, misalnya kita mau training, kan kita harus ini ya, split image dulu ya. Nah, kita bisa aja nih split image between train valid dataset. Gitu. Ya, seperti itu ya. Nanti dia bakal ke split sendiri oleh si RoboFlow ini. Nah, kita add 3 image. Nah, ini harus ini dulu, diselesaikan dulu. Coba kita pilih ini dulu biar cepat. Tadi kayaknya karena di tes setnya itu nggak ada kosong, makanya dikembalikan lagi ke sini. Coba ini udah ini. Coba bisa nggak ya? Biasanya sih harusnya minimal 10 dataset ya biar bisa terbagi. Ini kita coba ini dulu. Kita coba selesaiin dulu semuanya. Ini kalau misalnya salah bisa kita delete aja.
Atau kalau misalnya terlalu kecil, ya kita bisa annotate pakai box plotnya atau pakai yang polygon tadi ya. Coba kita finish dulu. Oke. Iya, datasetnya udah kepilih ya di sini. Nih, ini udah kita bisa lihat di sini tomato yang nomor 57 ternyata buat validation, di sini buat training, di sini ada tulisan train berarti gambarnya khusus buat training. Ini khusus buat validation. Di sini untuk testing gitu. Nah, setelah selesai baru kita ini train model. Jadi kita pilih custom train aja. Jadi kita bisa pilih arsitektur yang di ini ya, di uh, sediakan oleh RoboFlow. Di sini ada modelnya RoboFlow, ada RoboFlow 3.0, ada RoboFlow yang pakai Coco, ada yang pakai YOLO 26, ada yang pakai YOLO V1. Tapi karena kita masih yang simple kan, jadi pakai yang RoboFlow ini aja. Nah, terus di sini ada advanced configuration gitu ya. Jadi kita bisa pilih, misalnya kalau kita udah punya model yang lama, jadi bisa train from previous checkpoint gitu ya. Atau train from object 365 pre-train weight. Jadi punya apa namanya pre-train model sendiri. Ini model size-nya bisa kita pilih, ada nano, small, medium, large. Jadi kita pakai yang nano di sini. Terus continue. Oke. Nah, sini kita ready to train. Kita start training. Sorry. Oh ya, di sini dibilang your dataset version doesn't have a resize applied ya. Jadi harus di resize dulu sebenarnya. Hmm. Jadi sebenarnya kalau udah selesai di train, jadinya tuh seperti ini ya. Jadi ada hasil dari training. Mungkin tadi karena kita ngasal-ngasalan ngasih apa nama apa annotation sama labelingnya. Tapi kalau udah berhasil nanti bakalan seperti ini. Cuman waktu trainingnya tuh lumayan lama. Jadi dari 11 dataset yang saya pakai ini waktu trainingnya kurang lebih 7 menit. Tapi di sini udah kita bisa langsung lihat metrik-metriknya. Jadi dia bilang di sini ada MIP at 50, jadi average precision-nya 61%, precision-nya 80%, recall-nya ada 57%. Nah, di sini bisa kita preview model kalau kita mau nyoba apakah modelnya beneran bisa ngeprediksi. Kita bisa coba dulu di sini pakai upload image. Oh, sini misalnya. Apakah dia bisa memprediksi atau enggak?
Jadi kita tunggu dulu. Di sini ada getting prediction. Nah, di sini ya udah diketahui. Dia udah ada labelnya, udah ada apa namanya teksnya. Kalau di sini ada tomato 96%, sama di sini ada keterangan nih one object detected. Jadi di sini label displaynya sebenarnya kita bisa pilih mau draw label aja, mau draw box aja, atau sensor prediction. Tapi kita di sini pilih draw confidence biar bisa semuanya. Nah, di sini enaknya lagi kalau pakai RoboFlow, di sini ada model evaluation. Jadi dia itu bisa ngasih tahu nih kekurangan model yang kita buat apa aja gitu. Nah, bisa di sini ada tomato class is frequently missed gitu. Jadi ternyata tomato yang dataset yang kita punya itu has the most false negative. Jadi punya negatif yang banyak gitu ya. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Di sini dia kasih tahu nih, kita ternyata perlu more samples, jadi butuh image yang banyak untuk melakukan suatu deteksi. Terus di sini try lowering the confidence in the matrix gitu. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat confusion matrix-nya, terus matrix explore-nya juga bisa. Ini kita bisa lihat juga model performance-nya seperti apa. Ya, jadi ada box location loss, class loss, sama box overlap-nya juga bisa kita lihat selama ini 46 kali epoch atau training. Coba kita lihat di sini ada, ya, di sini kita bisa lihat optimal confidence-nya ada di threshold yang berapa. Ya, terus disuruh improvement nih. Ya, tomato needs more data. Jadi cuma punya 7 instance. Jadi kita perlu sampel yang banyak. Test set is too small karena cuma punya satu image. Jadi jadi which is below the minimum of 50 image needed for reliable evaluation. Jadi kita perlu menambahkan image yang banyak ya untuk membuat model deteksi yang lebih bagus lagi gitu. Ya, jadi ini ada performance by class, terus di sini ada confusion metricnya bisa kita lihat. Vector analisisnya juga bisa kita lihat sebenarnya, cuman ini mungkin karena datasetnya sedikit jadi nggak kelihatan gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Ya, jadi tadi kita udah coba teachable machine dari Google. Kita juga udah coba RoboFlow di sini. Nah, apa sih perbedaannya di sini? Nah, jadi ada beberapa aspek yang membedakan teachable machine sama RoboFlow. Jadi yang pertama itu adalah fokus utamanya ya. Kalau teachable machine ini fokus utamanya itu klasifikasi sederhana aja. Jadi biar kita tahu aja nih ternyata gambaran kalau mau membuat model AI itu ya cuma ada 3 proses gitu, ada input, ada proses, dan ada output. Nah, tapi kalau di RoboFlow ini fokus utamanya tuh pada object detection dan management. Jadi lebih ke computer vision sama manajemen dataset. Jadi sebenarnya di RoboFlow banyak dataset yang tersedia juga yang bisa kita clone untuk model yang nantinya akan kita bangun. Terus target penggunanya, di sini kalau untuk teachable machine ini digunakan untuk di target penggunanya itu adalah pemula, terus siswa-siswa atau guru atau yang belum pernah coding sama sekali. Nah, tapi kalau yang di RoboFlow ini target penggunanya udah agak lebih satu tingkat di atas, yaitu ada mahasiswa S1, terus peneliti, terus ada developer juga, biasanya memakai RoboFlow. Terus ada kemudahannya, kalau teachable machine ini sangat mudah ya. Tadi seperti yang tadi kita lihat, cuman upload gambar doang, langsung training, langsung selesai gitu. Nah, tapi kalau RoboFlow ini kita perlu pemahaman alur datanya dulu seperti apa. Terus untuk yang pricing, kalau yang teachable machine itu 100% gratis. Nah, tapi kalau yang RoboFlow, seperti yang kita lihat tadi, sebenarnya gratisnya tuh kalau
project yang kita buat itu dipublish secara publik gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau buat secara private atau enterprise, itu nanti berbayar di sana. Untuk di sini training time di sini sangat cepat sekali, biasanya kurang dari 1 menit. Nah, tapi kalau RoboFlow ini tergantung ukuran datasetnya. Dan kemarin saya coba yang 11 dataset itu kira-kira 5 sampai 7 menit gitu untuk training datanya. Nah, terus di sini fitur lanjutannya, kalau teachable machine ini masih terbatas pada klasifikasi dasarnya aja. Nah, tapi kalau di RoboFlow ini udah ada augmentasi data, terus ada labeling kayak tadi. Nah, terus ada integrasinya nih. Jadi ternyata teachable machine juga bisa diekspor, tapi ekspornya cuma sebatas di TensorFlow sama TPU dan Coral. Nah, tapi kalau RoboFlow, kalau kita mau model yang udah kita buat di RoboFlow, kita bisa menggunakan API dari akun kita. Terus ada SDK-nya, ada Python juga, dan banyak format model yang bisa kita pilih gitu ya. Iya, jadi setelah kita apa ya namanya terpukau dengan segala kecanggihan visual lipat AI ini, jadi sekarang kita saatnya berbicara tentang sisi lain dari AI. Jadi ada tantangan dan etika dalam penerapan AI itu sendiri. Ya, jadi setidaknya ada 5 pilar yang harus kita navigasi bersama. Yang pertama itu adalah skill dan pelatihan, di mana kita tentunya butuh SDM yang bukan sekedar cuman menggunakan ya, tapi kita juga butuh yang benar-benar terampil gitu. Nah, terus yang kedua adalah bias dan diskriminasi. Di sini AI ini ternyata cuma sepintar data yang kita berikan aja. Jadi kalau data yang kita berikan itu bias, kemungkinan keputusan yang dihasilkan itu juga akan diskriminatif gitu. Terus ada transparansi dan akuntabilitas. Di sini seringkali AI itu bekerja seperti kotak hitam yang logikanya itu sulit dijelaskan ya. Jadi sebenarnya yang black box ini lumayan berbahaya jika mengangkut keputusan hukum atau medis gitu ya. Terus yang keempat terkait keamanan data dan ini ya privacy. Jadi tentu saja keamanan data dan privacy yang kita akan semakin rentan. Dan yang terakhir adalah isu yang sering kita dengar, yaitu pengganti tenaga kerja atau adopsi ya pengganti tenaga kerja. Jadi adopsi AI di berbagai sektor ini memang beresiko menyebabkan hilangnya pekerjaan tertentu ya. Nah, tapi lebih bahayanya lagi adalah dua ini. Jadi ada yang jauh lebih bahaya kalau kita nggak waspada, kalau kita nggak dengan benar menggunakan sebuah teknologi AI tersebut. Jadi ada fenomena deepfake dengan teknologi multimodal ini, seseorang bisa memanipulasi wajah dan suara siapapun gitu ya untuk menyebarkan hoax atau melakukan penipuan. Nah, sebenarnya ini adalah suatu ancaman yang nyata ya bagi integritas informasi di era digital. Terus di sini juga ada ketergantungan nih. Biasanya kita karena apa namanya sering menggunakan AI, jadi kita ketergantungan. Sebenarnya AI ini memang bisa membantu kita gitu ya, entah itu membuat lagu, entah itu merangkum atau memecahkan suatu uh, masalah matematika gitu. Nah, tapi kalau kita terlalu bergantung pada AI, jadi daya kreativitas kita sebagai manusia ini bisa tumpul gitu. Jadi jangan sampai AI itu membuat kita malas berpikir, tapi jadikan AI itu sebagai mitra kita untuk memperluas kapasitas kita nih, bukan sebagai pengganti otak, tetapi sebagai apa ya asisten untuk mengambil suatu keputusan atau berkarya gitu. Ya, jadi di sini ada peluang bagi generasi muda ini sebenarnya sangat banyak ya karena apa namanya pertumbuhan industri teknologinya bakalan dan ekosistem inovasi yang baru nantinya karena apa ya
sejalan dengan perkembangan teknologi juga. Terus karir di bidang AI tadi udah dijelasin akan berkembang. Terus ada peluang dalam industri kreatif juga karena semakin berkembangnya teknologi, industri kreatif itu semakin banyak dibutuhkan. Terus ada juga kolaborasi yang ini udah banyak bisa berkolaborasi secara luas dan proyek internasional. Terus di sini ada peningkatan akses ke sumber daya teknologi gitu. Jadi teknologi untuk mengakses sumber daya teknologi yang ada. Iya, sekarang masuk ke bab terakhir, last but not least. Jadi ini adalah kesimpulannya. Jadi pertama kita harus menyadari ya bahwa AI saat ini tuh telah berkembang menjadi sebuah sistem multimodal. Jadi AI ini bukan sekedar pengolah kata, tapi juga asisten yang sudah bisa melihat, yang sudah bisa mendengar, bahkan bisa memahami video dan bisa mengenerate musik untuk membantu kita berkarya. Nah, tapi di sini meskipun manfaat AI itu sangat besar ya bagi produktivitas kita, tapi ya tentunya kita perlu landasan literasi dan etika ya yang kuat dari kita sebagai penggunanya. Jadi teknologi ini, teknologi AI ini nggak bakal menggantikan peran manusia, tapi justru memperkuat kita yang tahu dengan benar. Jadi intinya AI ini adalah mitra ya, bukan pengganti esensi kemanusiaan kita. Jadi sebagai penutup di sini saya ke kalian kalau teknologi ini sebenarnya hanya sebuah alat ya. Jadi sama seperti sebuah pisau lipat Swiss. Jadi ia bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk memotong tali, bertahan hidup di suatu situasi yang sulit. Tetapi juga alat yang sama juga bisa melukai diri kita sendiri atau bahkan orang lain jika kita salah dalam menggunakannya. Jadi pilihannya tuh kalian akan membiarkan AI itu bisa menumpulkan kemampuan berpikir kita sebagai manusia, atau justru kita manfaatkan nih teknologi AI ini sebagai pisau lipat untuk membedah tantangan-tantangan besar yang ada di masa depan nantinya. Begitu. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke moderator dulu. Baik, terima kasih Ibu atas paparannya. Luar biasa sekali ya paparan materi dari Ibu Kenya. Ternyata AI multimodal ini sangat luas sekali kegunaannya. Mulai dari bisa mendetek beragam objek, ada kita tadi sebagai manusia dan ada tadi sebagai boneka. Itu kita bisa gunakan menggunakan RoboFlow dan terus satu lagi. Nah, sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Ya, Teachable Machine. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Bagaimana teman-teman ingin bertanya? Kalian bisa menggunakan fitur raise hand. Nah, nanti kalian open mic dan open kamera. Kalian bisa bertanya kepada ahlinya. Ibu, saya ingin membacakan satu komentar nih, Bu. Yang paling bagus yang mana ya, Bu? Yang bisa menghasilkan uang katanya. Yang bisa menghasilkan uang itu tergantung dari kita sendiri ya, gimana caranya memanfaatkan. Sebenarnya ini maksudnya gimana? Yang paling bagus yang mana yang bisa menghasilkan uang? Maksudnya yang dari Teachable Machine dan RoboFlow itu ya? RoboFlow, ya, ya. Ya. Nah, kalau yang bisa menghasilkan uang, harusnya sih RoboFlow ya, karena dia kan bisa membuat suatu project yang baru ya. Nah, kalau yang Teachable Machine kan cuma sekedar klasifikasi biasa. Nah, tujuan si Google membuat tools Teachable Machine itu biar kita bisa belajar dulu nih dasarnya, base-nya.
kalau AI itu seperti ini sebenarnya gitu. Jadi lebih ke RoboFlow sih kalau mau buat project yang menghasilkan uang gitu. Baik, Bu, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Apa AI bias mengontrol kamera kita atau webcam atau kamera handphone saat online atau offline, Bu? AI bias mengontrol kamera. Maksudnya AI bias mengontrol kamera. Kalau mengontrol kamera, kalau itu kan sebenarnya ada yang Alexa ya, namanya Alexa eh, virtual assistant. Jadi dia bisa melakukan semuanya yang ada di HP kita. Jadi apa namanya? Emang harus hati-hati banget kalau mau apa menggunakan sebuah teknologi di sini. Karena ya teknologi yang kita gunakan ini sebenarnya udah direkam nih, apalagi HP nih misalnya. HP ini apa yang kita klik, apa yang kita lakukan itu sebenarnya terekam saat kita online ya. Tapi kalau saat kita offline sebenarnya aman-aman aja sih. Jadi untuk mengontrol kamera atau webcam maksudnya ini saya masih belum mengerti sih pertanyaannya. Herson mungkin bisa lebih detail lagi. Kalau mengontrol kamera, misalnya tiba-tiba kameranya nyala gitu ya. Tiba-tiba kameranya aktif gitu ya. Sebenarnya kalau AI sendiri kalau nggak ada perintah nggak bakal lakukan itu gitu. Nah, tapi kalau AI sendiri sebenarnya kalau nggak ada perintah nggak bakal melakukan itu sebenarnya. Tapi kalau misalnya AI-nya error ada kemungkinan bisa ya gitu. Yang lebih di apa ya dilihat bukan sorry bukan dilihat tapi dijadikan uh, dataset dari AI itu sendiri itu adalah saat kita misalnya mengklik mengklik ini di dalam suatu aplikasinya gitu. Jadi bukan saat misalnya HP-nya lagi nggak ngapa-ngapain nih, terus tiba-tiba AI bisa mengontrol itu nggak sebenarnya nggak bisa. Jadi apabila kita mengklik aplikasi, nah baru nih bisa kita klik aplikasi nih, misalnya di YouTube kita mau nyari makanan. Nah, nanti ada namanya rekomendasi sistem di dalam sistem YouTube itu mulai aktif saat kita mengklik-klik sesuatu di dalam aplikasi itu, gitu. Baik, Ibu, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kak, kan banyak nih pihak eksklusif ekspektif bahwa tren AI bubble akan segera meletus karena konsumsi sumber daya yang masif namun hasilnya belum sebanding dengan banyak sektor. OpenAI juga mulai diskusi bahwa mereka akan menambah iklan di ChatGPT. Jika tren AI mulai melandai atau mundur, apakah bidang spesifik dalam teknologi informasi yang menurut kakak akan menjadi the next big thing untuk menggantikan posisi AI atau justru AI yang berevolusi menjadi bentuk yang lebih efisien dan low cost? Ya, ya jadi sekarang sebenarnya banyak penelitian yang menggunakan embel-embel lightweight ya, jadi lebih kecil dan lebih low cost juga. Jadi kemungkinan tentunya bakal ke arah ke sana gitu ya. Tapi nggak menggantikan posisi AI ya. AI itu tetap ada karena AI itu kan kecerdasan buatan ya dan akan tetap berkembang seiring berkembangannya zaman. Jadi uh, the next big thing yang menggantikan posisi AI sebenarnya sesuatu yang perkembangan AI juga gitu. Nah, apakah AI akan berevolusi menjadi bentuk yang lebih efisien dan low cost? Kemungkinan iya, karena udah banyak. Misalnya nih, di salah satu penelitian terkait apa ya, uh, protecting image dari AI gitu ya. Ada yang namanya, kalau nggak salah, Glance. Di situ itu
Uh, Softwarenya sangat besar dan sangat memakan banyak waktu. Software AI yang bisa mengprotect image dari AI itu sendiri gitu. Kenapa dia memakan banyak waktu? Karena ada proses rendering di sana. Tapi beberapa waktu lalu saya udah baca banyak penelitian, ternyata banyak yang mulai membangun protecting image dari AI tapi dengan lightweight, jadi dengan yang lebih low cost dan lebih ringan di komputer gitu ya. Seperti itu sih. Baik, Ibu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa AI nantinya bisa membuat algoritma untuk kembali ke masa lalu? Contohnya seperti lorong waktu milik Doraemon. Kalau di situ menurut saya, kalau kita hanya melihat turn back gitu ya, kemungkinan bisa. Tapi kalau apa namanya, lorong waktu yang real, yang secara fisiknya real itu, menurut saya masih belum bisa nyampe ke sana sih manusia. Kalau di logikain ya, kalau secara logika itu. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Kira-kira AI bakal bisa membuat lorong waktu nggak? Tapi kalau sekedar mungkin menelaah sejarah yang dulu gitu, si AI menceritakan sejarah yang dulu, kemungkinan ada kemungkinan besar bisa. Tapi kalau untuk yang secara real, I don't think it's kayaknya nggak mungkin deh seperti itu. Baik, ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan? Iya, lorong waktu nggak bisa hanya film fiksi. Iya betul. Sembari menunggu yang lain untuk mengisi pertanyaan, ada saya mengirimkan link untuk presensi, nanti akan mendapatkan e-sertifikat. Silakan teman-teman bisa isi link yang sudah saya kirimkan di kolom chat. Nih Kak, ada lagi pertanyaan. Eh, Ibu, maaf kita lanjut pertanyaan. Menurut Kakak, bagaimana nanti di dunia kerja AI, seperti apa yang cocok Kakak aplikasikan, contohnya kerja di dunia pemerintahan, di bagian input data, pada tata usaha maupun data-data kepegawaian. Oke, kalau aplikasikan secara real, sebenarnya udah banyak ya, apalagi di pemerintahan. Nah, kita bisa jadi nih sebagai data analis misalnya. Kan data pemerintah itu sebenarnya sangat banyak ya, dan termasuk termasuk big data gitu ya. Jadi kita bisa menjadi data analis untuk menganalisa data-data yang ada pada data pemerintahan misalnya. Terus atau kita bisa menjadi data engineer gitu. Nah, terus di sini misalnya data pada tata usaha maupun data-data kepegawaian. Kita bisa mau merapikan data-data tersebut juga bisa menggunakan AI gitu. Atau kalau kita mau forecasting atau mau melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada di masa depan dengan data-data yang ada, itu juga kita bisa lakukan gitu. Jadi bisa forecasting, terus apa namanya, clustering, dan klasifikasi juga masuk ke apa namanya, data-data yang digunakan untuk merapikan atau melihat ke depan seperti apa sih bisnis intelijen yang harus apa kembangkan gitu. Baik, Ibu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Bagaimana tanggapan Ibu mengenai AI yang terkadang bersifat halusinasi, seolah data tepat dan meyakinkan, padahal dibuat-buat? Oke, jadi seperti yang kita tadi bahas ya sebenarnya bias dan diskriminasi. Terus kadang sifatnya halusinasi. Contohnya kayak ChatGPT, misalnya kalau kita minta referensi gitu, pasti selalu dikasih link yang salah gitu kan. Nah, inilah fungsinya kita sebagai human, kita sebagai manusia nggak boleh menelan mentah-mentah apa yang diberikan oleh si AI tersebut. Jadi kita sebagai manusia harus pintar menganalisa gitu ya. Jadi um, karena apa namanya uh, hasil generate AI itu mengambil data uh, dari Google, dari Yahoo, dari apa yang ada di internet gitu ya. Jadi ya kemungkinan bias dan halusinasinya emang besar gitu ya. Gitu. Nah, jadi kita sebagai pengguna tentunya harus pintar untuk menganalisa apa yang salah dan apa yang enggak. Jadi misalnya kalau uh, misalnya kita mau minta suatu fakta ini, tapi kita harus tahu dulu nih kebenarannya itu seperti apa. Dan misalnya kita mau minta referensi gitu. Udah dikasih nih referensi sama si AI. Nah, tapi kita harus fact checking gitu. Jadi kita harus mencek dulu fakta-faktanya seperti apa. Seperti itu. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman kirim ke melalui kolom chat, sudah terjawab semua oleh Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Hmm, Ibu nih, AI agent yang mana yang tepat untuk melakukan tas kerjaan kita tertata, berbahasa mendekati manusiawi, serta urusan mensortir database dengan Iya, sekarang sebenarnya udah banyak agent tuh sebenarnya baru dilakukan penelitian ya mulai dari tahun 2025. Baru berkembang di tahun itu. Nah, dan AI agent yang dikembangkan itu adalah berupa chatbot gitu ya. Jadi maksudnya AI agent yang mana yang pas untuk melakukan kerjaan kita tertata, bahasa mendekati manusia, serta urusan mensortir database dengan gercep. Sebenarnya itu tergantung dari uh, AI agent yang akan kita bangun nantinya gitu. Jadi kita mau AI agent-nya itu seperti apa gitu. Misalnya kita mau AI agent-nya berbahasa mendekati manusia. Jadi kita coba pakai uh, model yang udah pre-trained model, misalnya pakai ChatGPT 5 gitu, API ChatGPT 5 karena uh, apa uh, modelnya udah lebih kalau apa nama modelnya udah lebih manusiawi gitu ininya apa namanya keluarannya generate-nya gitu. Seperti itu ya, Gali Baihaqi. lanjut Ibu. Ini ada pertanyaan. AI yang sekarang ini mana yang lebih baik dan akurat untuk digunakan di aktivitas sehari-hari kita? Kalau ini tergantung preferensi masing-masing ya, tapi kalau saya sendiri lebih suka pakai Gemini karena uh, dari tata bahasanya tuh lebih enak dibaca dan kalau misalnya kita mau mencari referensi, walaupun meski ada yang masih missing-missing gitu ya, tapi masih Gemini itu masih bisa ini ya, mengenerate link referensi dengan benar dan baik gitu. Tapi tentu saja kita harus cek dulu, misalnya dikasih link ini apakah benar isinya sama dengan yang di generate oleh si Gemini atau enggak. Jadi semua AI yang semua gen AI yang ada sebenarnya bisa membantu kita eh apa ya namanya membantu kita dalam
menghandle apa dalam problem problem solving sehari-hari. Nah, tergantung kitanya sendiri aja sih gimana. Dan yang terpenting adalah prompting ya di sini. Karena kalau misalnya prompting kita jelek ya tentunya hasilnya juga bakal jelek gitu. Baik, Ibu. Kita lanjut. Bagaimana tanggapan Ibu mengenai generatif AI yang memiliki referensi buruk di bidang industri kreatif, mendapatkan kritik keras ketika digunakan dalam produk mereka seperti game, film, musik, dan lain. Ini contohnya seperti apa ya? Memiliki resepsi buruk di bidang industri kreatif. Oh, jadi misalnya ini ya kayak, oh ternyata AI sekarang udah bisa generate gambar, udah bisa generate musik gitu. Jadi membuat apa namanya seniman merasa terancam gitu ya maksudnya. Kalau seperti itu, ya kembali lagi ke ini ya, etika kita dalam menggunakan sebuah teknologi gitu. Jadi seperti yang saya katakan di awal, kita kalau mau menggunakan sebuah teknologi itu harus paham etiknya dulu, etik of AI-nya seperti apa gitu. Jangan asal-asalan kita generate ini, generate itu sehingga membuat apa namanya industri kreatif itu sebal gitu. Karena apa? Karena hasil generate dari AI misalnya yang berupa gambar itu sebenarnya AI itu ngambil ngambil dari data-data yang tersebar di internet gitu ya, tanpa seizin dengan seniman-seniman yang tadinya diambil uh, hasil karya seninya gitu. Jadi kalau untuk tanggapan mengenai Gen AI yang memiliki preferensi buruk di bidang industri kreatif, itu menurut saya kembali ke gimana orang apa namanya, gimana sih etikanya orang menggunakan sebuah AI itu sendiri. Gitu. Baik, Ibu, kita lanjut. Ini pertanyaan sangat menarik, Bu. Apakah AI agent bisa menggantikan pekerjaan manusia untuk kedepannya? Iya. Jadi sebenarnya ini di Barat juga mereka sangat ketakutan ya karena semakin powerful AI yang sekarang ini, semakin banyak orang-orang yang takut kalau mereka akan kehilangan pekerjaan ke depannya gitu. Nah, tapi sebenarnya balik lagi, kalau AI ini sebenarnya hanyalah sebuah tools yang bisa membantu kita untuk mempercepat uh, pekerjaan kita gitu. Jadi kalau dibilang AI agent bisa menggantikan pekerjaan manusia, tentunya nggak bisa ya. Nggak bisa karena apa? Karena AI itu dibuat oleh manusia itu sendiri gitu. AI itu pintar karena kita, karena manusia gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, apa namanya? Gimana sih caranya kita melihat peluang, peluang uh, apa namanya? Peluang yang dihasilkan oleh kemajuan teknologi tersebut, begitu. Baik, Ibu. Nah, ada dua pertanyaan lagi, Bu. Apa saja keterbatasan ChatGPT dibandingkan Gemini? Apa saja keterbatasan ChatGPT dibandingkan Gemini? Kalau yang saya pernah compare, ChatGPT itu terbatas pemakaiannya. Jadi misalnya kalau kita udah nanya 10 kali gitu ya ke GPT, dia bakalan error gitu hasil promptnya. Hasil generate-nya, generalisasi outputnya itu bakalan error. Sedangkan kalau Gemini, kalau dari yang saya gunakan itu masih bisa apa namanya memberikan kita jawaban dengan baik gitu ya. Jadi lebih stabil di Gemini sih menurut saya daripada ChatGPT. Baik. Pertanyaan lagi. Metadata untuk AI yang lengkap yang bisa mendekati hasil prompt ChatGPT bisa mendownload di mana ya? Ini maksudnya gimana ya, Kak?
mendekati atau mendeteksi hasil prompt. Metadata untuk AI yang lengkap yang bisa mendekati hasil prompt. Sebenarnya kita bisa aja pakai API dari OpenAI ya di situ. Kalau misalnya emang mau mendekati sekali dengan hasil prompt dari ChatGPT, kita bisa pakai pre-train model dari yang ada di OpenAI itu sendiri untuk membuat suatu model yang mirip dengan ChatGPT. Seperti itu, Paris. Kita lanjut lagi. AI Vidence, apa yang bisa mengusir orang film? Maksudnya Jadi AI itu mungkin Vidence? ini yang bisa mengusir, mungkin bisa membuat film atau gimana Kak? Iya, kayaknya AI Vidence itu model AI yang bisa buat video ya, kalau nggak salah. Iya Kak, Kalau yang bisa bisa mengusir menghasilkan. orang film. Tentu saja nggak bisa ya. Meskipun secanggih-canggihnya alat, tetap saja kreativitas manusia itu tetap diperlukan. Seperti itu. Kita sudah ada di akhir sesi. Untuk teman-teman jangan lupa mengisi link presensinya karena itu nanti untuk keperluan e-sertifikat. Untuk kolom masih sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Kak. Nah ini mau saya tutup. Terima kasih banyak kepada Bu Kenya atas waktunya dan terima kasih banyak atas antusiasme teman-teman yang sudah meluangkan waktunya juga nih di sore hari sembari nunggu buka puasa kita belajar tentang AI. Saya Afifah Nur Hidayat, pamit undur diri. Sampai jumpa di webinar ITTS berikutnya. Selamat berbuka puasa. Selamat sore teman-teman. Selamat sore, Jadi kita akan lihat video-video dari Arsidio Timo yang sebelum-sebelumnya ya. Iya Pak, nanti kita akan upload ini di YouTube dan untuk PPT-nya akan dikirim juga. Izin live ya.